Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia, NPM 2041111 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah belajar dan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zakaria SPD. Sebelumnya di sini saya akan membacakan visi STKIP Latan Samasyiro menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Selanjutnya yaitu misi STKIP Latan Samasyiro. 1. Menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. 2. Mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. 3. Mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. 4. Menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Visi pendidikan matematika menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada 5 tahun ke depan, serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan tridharma perguruan tinggi dan nilai-nilai Islam. Misi pendidikan matematika. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna dan aplikatif dengan kompetensi di bidang keilmuan pendidikan matematika, dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berakhlakul karimah. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika, berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. 3. Mengembangkan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. 4. Menjalin pola hubungan kerja yang baik antar lembaga dan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang teori belajar sibernetik dan penerapannya dalam pembelajaran. Apa itu teori sibernetik? Teori sibernetik adalah teori yang menyatakan bahwa belajar adalah pengolahan informasi yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Nah, untuk teori ini relatif baru dibanding dengan teori-teori yang lainnya. Proses belajar teori sibernetik penting, tapi yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari oleh seorang siswa. Karena suatu materi yang sama yang disampaikan oleh guru akan melalui proses belajar yang berbeda untuk siswanya. Gagne mengemukakan ada 9 langkah pengajaran yang perlu diperhatikan oleh seorang guru. 1. Melakukan tindakan yang menarik minat siswa. 2. Memberikan informasi kepada siswa mengenai tujuan pengajaran dan topik-topik yang akan dibahas. 3. Merangsang siswa untuk memulai aktivitas pembelajaran. 4. Menyampaikan isi pelajaran yang dibahas sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. 5. Memberikan bimbingan bagi aktivitas siswa dalam pembelajaran. 6. Memberikan peneguhan kepada perilaku pembelajaran siswa. 7. Memberikan umpan balik terhadap perilaku yang ditunjukkan siswa. 8. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. 9. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengingat dan menggunakan hasil pembelajaran. Pemrosesan informasi dapat diartikan secara sederhana, yaitu yang dimana peserta didik melakukan suatu proses untuk mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi bersamaan dengan informasi tersebut dengan inti pendekatan yang lebih bertuju kepada proses memori dan cara berpikir. Selanjutnya yaitu komponen pemrosesan informasi dibagi menjadi 3. A.
sensory receptor, B. Working memory, C. Long term memory. Untuk pembahasan sensory receptor, yaitu merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Nah, karena keterbatasan dan kemampuan dan banyaknya informasi yang masuk, tidak semua informasi bisa diolah secara langsung. Informasi yang baru diterima ini disimpan di ruang sementara yang disebut sensory memory. Durasinya sangat singkat, dari setengah second untuk informasi visual dan sekitar 3 second untuk informasi audio. B. Working memory diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu. Nah, untuk working memory berhubungan dengan apa yang dipikirkan pada saat seseorang menerima stimulus dari lingkungan. Durasi tersimpannya bisa 15-20 second. Akan bertambah lama apabila ada pengulangan informasi dan sebaliknya berangsur menghilang ketika tidak lagi diperlukan. C. Long term memory itu sifatnya permanen. Jadi dapat menyimpan informasi meskipun informasi tersebut mungkin tidak diperlukan lagi. Penyimpanan informasi dalam long term memory dapat diumpamakan seperti peristiwa yang terjadi pada penulisan data ke dalam hard disk yang dapat dikatakan tidak terbatas. Selanjutnya yaitu teori belajar menurut Landa. Dua macam proses berpikir, 1. Proses berpikir algoritmik, dan 2. Proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir sistematis, tahap demi tahap atau linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Contoh misalnya, kegiatan menelpon, kegiatan menjalankan mesin mobil, dan lain-lain. Nah, untuk proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen, menuju ke beberapa target sekaligus. Memahami suatu konsep yang mengandung arti ganda dan penafsiran biasanya menuntut seorang untuk menggunakan cara berpikir heuristik. Contohnya dalam operasi pemilihan atribut geometri, penemuan cara-cara pemecahan masalah, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu teori belajar menurut Fast and Scott. Ada dua macam cara berpikir, 1. Cara berpikir serialis, 2. Cara berpikir holistik atau menyeluruh. Pembahasan tentang cara berpikir serialis. Cara berpikir ini hampir sama dengan cara berpikir algoritmik, yaitu berpikir menggunakan cara setahap demi setahap atau linear. Sedangkan cara berpikir menyeluruh atau holistik, cara berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah informasi atau mempelajari sesuatu dari yang paling umum menuju ke hal yang lebih khusus. Kayak contoh misalkan, melihat sebuah lukisan bukan diamati detail terlebih dahulu, tetapi diamati secara keseluruhan terlebih dahulu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.